Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kadang-kadang aneh tuh bingung loh sama orang-orang yang ada di gedung DPR sono. Dulunya mereka nih pada di sekolahin nggak sih ya? Kan namanya elit politik ya kan? Elit politik loh ya. Harusnya kan otaknya pada elit, bukan cuma kehidupannya doang yang pengen elit. Coba deh pikir secara akal sehat. Namanya aja Dewan Perwakilan Rakyat. Ada nama, ada kata-kata wakilnya loh ya. Lah napa bikin susah rakyat? Sekarang di Jakarta itu kan lagi rame nih, lagi demo soal apa ya? Bubarin DPR katanya. Nih orang-orang yang pada demo lantaran mereka udah saking keselnya nih ame yang namanya DPR. Ya maksud aneh gini loh, kalian kan lagi di demo, berarti kalian dianggap jelek. Ya perbaikin dong citra kalian, bukan malah joget-joget di DPR, bukan malah minta naik gaji, minta naik tunjangan. Lah pan kalian lagi di demo, kan berarti kalian dianggap jelek. Pada kagak mikir apa ya? Nah, yang lucu lagi aja, ini di Komisi 3 DPR RI itu tuh komisi yang ngurusin yang namanya naturalisasi ya. Nah, kemarin ini apa nih? Dia ini nyinggung-nyinggung lagi soal naturalisasi yang salah satunya komentarnya kayak gini nih, dengerin sendiri ya. Kita mengikuti babak penyisihan Piala Dunia. Kalau ini kita gagal, saya menyampaikan di depan forum ini, kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kalau kita gagal, ini PR-nya Pak Erik nih, ya. Kalau ini kita biarkan terus Pak Erik, ya, anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Kenapa? Karena prestasinya ya adalah bagaimana dianya nanti menjadi pemain nasional. Jadi untuk itu ya dari saya ya sekali lagi ya tolong betul-betul kita perhatikan pemain-pemain kita, terkhusus Pak, tolong dibenahi ya yang namanya mafia-mafia di tubuh PSSI. Buat aneh pribadi nih ya, terlepas ini ucapan Bapak Dewan yang katanya terhormat, ya mungkin ada yang setuju sama dia, ada yang kagak juga sih. Tapi secara akal sehat lah, kalian pan lagi di demo nih, alias dianggap jelek sama warga. Lah kenapa sekarang malah nyenggol-nyenggol soal timnas? Apa nggak nantinya makin malah di demo kalian sama supporternya timnas? Ya aneh paham sih maksud dari si bapak ini ya, si bapak dewan yang terhormat ini. Dia tahu kalau DPR ini lagi digonjang-ganjing kan. Ya mungkin kita coba cari simpatik nih dari warga lain, nggak usah politik, ke bola deh gitu kan. Kita ambil simpatik warga bola nih, netizen bola kita nih. Karena kita kan ngedukung pemain lokal. Ya aneh paham ke situ tujuannya, tapi waktunya kagak tepat Pak. Kalau sekarang DPR itu mau gimana pun juga ini lagi dianggap jelek, nggak usah nyenggol-nyenggol timnas Pak. Nanti malah ribet, yang ada apa? Double nanti. Udah double di demo sama politik, di demo sama supporter timnas, habis ujung-ujungnya. Lah sekarang aja ya rakyat itu ngelihatnya politik DPR aja kagak bener, kalian kerjanya kagak bener, rakyat aja dibikin sengsara. Lah sekarang kalian nyenggol-nyenggol timnas, maksud aneh gini loh, ya udah sih kalian diem aja napa, nikmatin aja gaji kalian yang gede, fasilitas kalian yang mewah, terus juga status kalian yang elit, nggak usah nyenggol-nyenggol. Pengen kelihatan sama warga gitu. Jadi kelihatannya apa? Bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Ini kan malah bikin warga kita tuh malah geram dan emosi. Aduh, susah bet dah. Ini kagak ada pikirannya sama sekali nih Konoha. Dibilang Konoha ngambek, tapi ya mau gimana lagi begitu keadaannya.
PSSI kemarin umumkan direktur teknik yang baru. Usai abis nih diujat sama netizen nih, ketika nunjuk Indra Syafri sebagai direktur teknik, ya PSSI nggak mau malu nih dan nggak mau kehilangan muka, akhirnya memilih Alexander Zwier. Ini asal Belanda ya sebagai direktur teknik. Nah, lalu apa nih alasan PSSI memilih Alexander Zwier sebagai direktur teknik? Ya ini dengerin sendiri ucapan dari Ketum PSSI ya. Ada 3 hal yang kita nilai. Satu, track recordnya. Yang kedua, komitmennya. Ketiga, filosofinya. Jadi kalau lihat track record, pengalamannya sudah tidak bisa diargumentasikan. Punya pengalaman tidak hanya di Eropa, di Asia yang terpenting. Lalu komitmen, di mana kita lihat Alex kerjasama ini 4 tahun dan Alex benar-benar tinggal di sini. Ya akan bersama-sama kita membangun ya, ekosistem sepak bola secara menyeluruh. Yang tidak kalah pentingnya filosofinya. Tadi salah satunya yang beberapa kali interview bahwa membangun sepak bola ini harus dengan sistem. Filosofi yang didiskusikan ini yang menjadi keteguhan kami memilih. Tapi tahu nggak kalian apa yang diucapkan Ketum PSSI ini? Banyak yang nyinyirin, katanya alah muter-muter sono sini, bilang aja dia dari Belanda, udah beres cukup gitu kan. Tapi emang iya juga sih kan, intinya yang penting Belanda. Tapi banyak juga nih yang mengomentarin ini soal apa ya, soal tampangnya ataupun raut muka dari Simon Tahamata ketika Erick Thohir diwawancara. Kayaknya apa ya, ketika Erick Thohir ngomong panjang lebar sono sini, kok ada reaksi seperti apa, reaksi gimana ya gitu ya. Ya mungkin aja masyarakat nilainya ya, kalau dibandingkan dengan prestasi ataupun sepak terjang Simon Tahamata sih ya Alexander Zwier ya nggak ada apa-apanya emang sih. Dan mungkin netizen pun masih bertanya-tanya, kenapa nggak Simon aja yang jadi direktur teknik, kenapa muter-muter nyari direktur teknik ini itu. Ya kami udah jelasin kalau itu ya silakan aja itu mah. Kemudian kami mau tanya nih sama kalian, apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian melihat tulisan seperti ini? Kita bacain aja sama-sama ya tulisan ini ya. Arya Sinulinga sebut timnas Indonesia sudah tak perlu TC, pede dengan kualitas pemain. Wadidaw, mantap jiwa, King Indo nih bos. Lolos round 4 gak perlu TC, kan ini susunan pelatih terbaik. Gak usah TC juga, tetap juara gitu kan. Mantap jiwa, pede abis. Ya kita lihat nanti aja beneran lolos apa enggak. Kalau memang Indonesia tanpa harus TC udah lolos ke Piala Dunia, ya kita patut apresiasi nih Esko yang satu ini nih. Luar biasa prediksinya ya, PD-nya minta ampun ya. Apakah lantaran ada Alexander Zwier nih? Karena kan Alexander Zwier itu bisa ngelolosin timnas Yordania untuk pertama kali ke Piala Dunia. Ya kita lihat nanti kalau itu. Kita lanjut ke AFC. 2 wakil Indonesia di AFC yakni Persib dan Dewa United justru malah terpuruk di liga ya. Praktis terpuruknya 2 wakil Indonesia di liga ini membuat tim-tim lain di Asia dan ASEAN ini menganggap remeh wakil-wakil Indonesia. Lalu apakah benar nih Persib dan Dewa United akan melempem di AFC? Jawabannya ya bisa iya, bisa enggak. Kenapa demikian? Kalau dibilang Persib dan Dewa United akan melempem di AFC ya, kalau kami pribadi ya jadi supporternya Persib atau supporternya Dewa United ya, kami sih bodoh amat dengan AFC. Toh federasinya juga cuma fokusnya ke timnas bukan liga. Buat apa naikin ranking liga? Toh musim depan juga belum tentu tim kami kok yang jadi wakil Asia, kan gitu. Tapi itu kan pikiran seorang supporter. Tapi yang beda lagi dengan pikiran klub. Mungkin saja pihak Dewa ataupun pihak Persib menganggapnya kalau di liga memang agak sulit ya meraih juara musim ini ya, mau nggak mau mereka bekerja keras di AFC. Karena kan di AFC duitnya lebih gede gitu kan. Jadi kalau kami ditanya apakah Persib dan Dewa ini akan melempem di AFC atau enggak ya, jawaban kami bisa iya bisa enggak, tergantung target dari 2 klub ini di AFC lo ya. Apakah mereka mengincar uang, mengincar prestasi di AFC dan juga di liga nggak ada kesempatan, atau memang mereka bodoh amat, ya udahlah bodoh amat lah, yang penting kami main gitu kan. Makanya kita lihat nanti kalau soal ini bener apa enggak nih Persib dan Dewa akan melempem.
Ya kalau Dewa United ini sebenarnya lebih enak dibandingkan Persib. Kenapa lebih enak? Sebab Dewa United ini nggak ada beban di AFC. Menang atau kalah, jeblok atau nggak di AFC, mereka mah aman. Mereka bagus di AFC, dipuji. Jeblok di AFC pun nggak dihujat. Beda dengan Persib. Persib itu mau bagus, mau jelek di AFC, itu pasti akan kena hujatan. Betul dong? Tapi kalau kami lihat ya, dari pergerakan Dewa United maupun Persib, nampaknya sih mereka juga tetap serius di AFC. Buktinya mereka katanya sih, kabar yang kami dengar sih, akan melengkapi 11 pemain asingnya. Dewa United sendiri kabarnya akan segera meresmikan satu lagi nih pemain asing. Dia adalah Dionisio Neto. Ini gelandang asal Brazil, 31 tahun, 172 cm, yang saat ini main di Liga 2 Brazil, Serie B Brazil ya. Di sisi lain juga ada 2 pemain lagi yang tengah diseleksi dan kemungkinan sebelum 30 Agustus juga akan diperkenalkan. Jadi kalau sepengetahuan kami, Dewa tetap akan pakai 11 pemain asing ya, demi di Liga dan juga di AFC. Sementara di Persib masih tetap dirumorkan dengan beberapa pemain seperti Federico Barbani yang akan segera diumumkan katanya, dan juga ada siapa? Patrick Mortensen ya, atau mungkin pemain lain ya. Jadi kalau kami lihat ya, dua klub ini juga tetap serius juga di AFC. Cuman nggak tahu kalau di Liga ya. Makanya kita akan lihat nanti benar apa nggak, sejauh apa sih langkah 2 wakil Indonesia di AFC musim ini. Dari Persebaya, penyerang anyar Persebaya asal Brazil Diego Marucio resmi pakai nomor 99 di Persebaya. Nah, musim lalu nomor ini dipakai oleh Bruno Moreira. Nah, kita akan lihat apakah Mauricio ini akan menjadi striker bapuk selanjutnya di Persebaya. Maaf lo ya, bukan kami nyepelekan Persebaya, tapi memang faktanya jarang ada striker gacor di Persebaya. Karena memang dalam sejarahnya striker-striker yang masuk ke Persebaya itu jarang ada yang gacor lo ya. Striker yang awalnya gacor di klub sebelumnya, ketika masuk ke Persebaya entah kenapa jadi melempem. Udah banyak contohnya. Yang paling terbaru mungkin siapa? Flavio Silva deh. Ucok ini di Persik Kediri gacor lo ya, tapi ketika pindah ke Persebaya justru jadi melempem. Tapi sekarang ketika keluar dari Persebaya, Ucok gacor lagi. Sama juga halnya dengan Mihailo Perovic nih, yang baru saja didatangkan musim ini. Baru cetak 1 gol itu pun ke gawang Bali United ya. Nah, kita akan lihat nih striker-striker Brazil yang ada di Persebaya dari era Liga Indonesia deh ya. Siapa sih yang paling gacor? Yang pertama ada Jackson F. Thiago. Ini dia main di Persebaya itu kalau nggak salah 99 sampai 2000 kalau nggak salah ya. Dan juga 9798 kalau salah. Totalnya itu kalau dalam catatan di Transfermarkt ataupun di internet itu 26 gol. Yang kedua David da Silva, ini 2018 2020 juga sih ya, dengan total 35 gol. Yang ketiga Bruno Moreira, 2021 sampai sekarang nih, meskipun sempat keluar juga dari Persebaya ya beberapa musim lalu ya. Totalnya sekarang udah cetak 28 gol. Yang keempat itu ada Jose Wilson. Ini di 2021-2022 nih, cuma cetak 6 gol. Yang kelima ada Paulo Victor nih, 2022-2023 cuma cetak 8 gol. Yang keenam ada Paulo Henrique di 2023-2024 cuma cetak 4 gol aja. Lalu juga sama nih dengan Robson Duarte di musim yang sama, cuma cetak 1 gol aja. Nah, apakah Diego Marucio ini bisa lebih gacor dari striker-striker Brazil pendahulunya di Persebaya? Ya kita lihat nanti di akhir kompetisi.